Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengampu mata kuliah deteksi masalah anak SD, Ibu Putri Agustina, yang kami banggakan teman-teman kelas 3D. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Tak lupa juga selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada sore hari ini saya Rizky Rahmakusuma yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang kita bahas di diskusi pada sore hari ini adalah tentang diagnosis karakteristik perkembangan siswa, yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan bahasanya. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya Rizky Rahmakusuma NIM 235 yang akan menjelaskan materi pertama, dan ada juga Amelia Dwi Oktaviani NIM 209 menjelaskan yang kedua, Hambali Ilyas NIM 2110 yang akan menjelaskan yang ketiga, dan ada Istar Wibowo NIM 242 menjelaskan yang keempat, dan ada Eva Bella NIM 244 yang akan menjelaskan kelima. Dan rangkaian diskusi pada sore hari ini diantaranya yaitu pembukaan, dan yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Ya, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk yang menyimak dengan materi yang pertama. Ya, baik. Dalam diagnosis perkembangan fisik anak, perkembangan fisik adalah yaitu pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang, yaitu perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Maka anak-anak dimulai dari kira-kira usia 0 sampai 2 tahun. Masa awal anak-anak dimulai 2 sampai 6 tahun. Dan pada masa akhir anak-anak dimulai usia 6 sampai 12 tahun. Dan perkembangan ini yaitu perkembangan fisik meliputi ada perkembangan motorik adalah motor development, adalah perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi. Dan selanjutnya adalah Coughlin dan atau disebut Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi ada 4 aspek, yaitu yang pertama terkait dengan sistem saraf, yang kedua otot-otot, dan yang ketiga kelenjar endokrin, dan yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh. Nah, dan perkembangan motorik pada anak usia sekolah pada dasar menurut Desmita, yaitu yang pertama mulai usia 6 tahun sudah berkembang koordinasi antara mata dan tangan, dan fisiomotorik ini yang ditumbuhkan untuk membidik, menyepak, melempar, dan menangkap. Dan yang kedua dalam yang menurut Desmita, yaitu usia 7 tahun, tangan anak-anak semakin kuat dan anak lebih menyukai menggunakan pensil daripada krayon untuk melukis. Dan yang ketiga, pada usia 8 sampai 10 tahun, anak dapat menggunakan tangan secara bebas, mudah, dan tepat. Dan yang keempat adalah usia 10 sampai 12 tahun, yang mana anak-anak mulai memiliki keterampilan manipulatif yang menyerupai kemampuan orang dewasa. Ya, dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak, yaitu ada 6 yang perlu kita ketahui. Bahwasanya yang pertama yaitu faktor keturunan, dan yang kedua adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga jenis kelamin,
4. Gizi dan kesehatan. 5. Status sosial dan ekonomi. Dan yang keenam adalah gangguan emosional. Perkembangan fisik dan penanganannya. Untuk mengatasi gangguan perkembangan sejak dini diperlukan pemeriksaan yang diawali sejak dalam kandungan serta asupan gizi yang harus diperhatikan. Adapun hal yang dapat dilakukan agar menjadikan keterbatasan tersebut bukan suatu kekurangan, yaitu memberikan motivasi dan pendidikan bagi penyandang keterbatasan fisik dan lainnya agar mereka mempunyai kemampuan selayaknya orang yang memiliki perkembangan secara normal. Jenis-jenis permasalahan fisik anak, yaitu ada masalah motorik, masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah berbahasa, kegemukan, tangan kidal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pada anak yaitu yang pertama yaitu ada keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga masyarakat, yang keempat media. Penanganan masalah pada anak yaitu yang pertama ada identifikasi kasus, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga diagnosis, yang keempat ada prognosis, kelima ada treatment, keenam ada tindak lanjut. Diagnosis perkembangan kognitif anak. Menurut Jean Piaget merupakan ahli biologi dan psikologi yang merumuskan teori yang menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan secara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Sistematika perkembangan kognitif, proses kognitif. Yang pertama organisasi, kemudian adaptif atau adaptasi, kemudian ekuilibrasi. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan kognitif. Yang pertama faktor hereditas, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor minat dan bakat, faktor kebebasan. Pokok-pokok pikiran dari Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan terpusat pada anak, kemudian aktivitas, belajar secara individual, dan terakhir interaksi sosial. Tiga gangguan belajar. Yang pertama, disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia adalah jenis gangguan belajar. Para ahli tidak tahu persis apa yang menyebabkan disleksia, selain perbedaan cara kerja otak dari pengidap disleksia dalam pengolah informasi. Yang kedua, disgrafia atau kesulitan menulis. Sandrox mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Yang ketiga, diskalkulia atau kesulitan menghitung. Menurut Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder bahwa penggangguan matematika adalah salah satu gangguan belajar. Kesalahan perkembangan bahasa dan komunikasi anak. Gangguan perkembangan berbahasa adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya. Dengan bahasanya, manusia berkomunikasi untuk bersosialisasi dan menyampaikan hasil pemikirannya. Identifikasi dini keterlambatan bahasa harus memecahkan dua masalah utama, yaitu masalah ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dari seorang anak pada usia berapa ketika mereka mengalami keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi.
Masalah-masalah yang berkaitan dengan karakteristik perkembangan murid SD. Yang pertama, perkembangan fisik dan kesehatan. Yang kedua, perkembangan diri. Yang ketiga, perkembangan sosial. Problematika anak, bahasa anak. Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerusan impuls ke otak atau organ pembuat suara, ataupun beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, autis, mutis selektif, keterlambatan fungsional, afasia reseptif, dan deprivasi lingkungan. Masalah bicara dan bahasa sebenarnya berbeda, tapi kedua masalah ini seringkali tumpang tindih. Jenis kelamin anak dengan keterlambatan bahasa memiliki lebih banyak laki-laki 77,8% dibandingkan perempuan. Sesuai dengan pernyataan Siddharto yang menyatakan rasio laki-laki dibandingkan perempuan mencapai 8:114. Webster 2006 pada penelitian case control mengenai gangguan perkembangan bahasa pada anak usia 7 sampai dengan 13 tahun didapatkan bahwa pada anak dengan gangguan perkembangan bahasa menunjukkan rata-rata pada penilaian Peabody, Picture, vocabulary, kognitif, kemampuan motorik, serta tingkat intelijensi. Terlambatan gerak motorik terjadi pada 70% anak dengan gangguan perkembangan bahasa dibandingkan dengan kelompok kontrol 8%. Identifikasi dini keterlambatan bahasa anak. Identifikasi dini keterlambatan bahasa anak harus memecahkan dua masalah utama, yaitu masalah ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dari seorang anak pada usia berapa ketika mereka mengalami keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, teknik pengukuran harus cost efektif. Dengan menghargai waktu secara profesional dan secara luas, mampu diaplikasikan untuk anak pada berbagai tingkat sosial dan latar belakang bahasa termasuk bilingual. Tahapan pemerolehan bahasa anak. Tahap linguistik, tahap pemerolehan, dan tahap penguasaan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpresentasi dan memerhatikan pada sesi diskusi sore hari ini. Saya Rizky Ramukusungan selaku moderator tentu memohon maaf kepada teman-teman. Maka dari itu kesempatan kali ini telah berakhir. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan semoga kita banyak manfaat pada diskusi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.